Ya, ini ada mesin pengering ya, pengering merek Diamante yang suaranya kasar kali kata konsumennya ya. Ada geradak geruduk, geradak geruduk suaranya. Itulah yang perlu kita cek ya. Kemungkinan ada benda asing yang nyangkut di dryernya. Ini kita buka ya, perlu diperhatikan ya semua baut-bautnya, perlu diingat. Dan kabelnya ini pun harus kita putuskan dulu ya, kan ada kabel untuk pemanci pemantiknya itu ya. Itu harus kita putuskan. Sesudah kita putuskan ya kita buka semua bautnya ya. Dan ini kita lepaskan dulu kompornya ya. Ini pengompor untuk pengeringnya katanya itu. Kalau bahasa awamnya pemanasnya katanya kan. Ini kita lepaskan karena ada dua baut ya, dua baut di atasnya. Itu kita lepaskan pakai kunci 8. Dia pakai kunci 8 ya. Kita buka pelan-pelan. Dan memang jangan sampai kita lupa ya. Kita perhatikan lah, kita hafal juga. Untuk bagi pemula juga bisa nih. Yang penting harus dihafal, ingat baut-bautnya ya. Mana yang bautnya untuk kompornya, mana yang untuk pengikat, mana yang baut kecilnya ya. Memang banyak sih bautnya, baut pengikatnya banyak kali ya. Ini ya udah kita lepas ya. Coba itu aja. Lepaskan kabelnya. Yang dua keluar itu tadi kita potong. Atau kita buka pembalutnya ya. Baru baut 8. Baut 8-nya kita bukakan. Baru bisa lepas kompornya. Sesudah itu kita lepas lagi kepalanya. Kepala bagian atasnya itu ya. Ini kita perhatikan dulu baut-bautnya ya. Kita perhatikan lumayan juga kotornya ini ya. Udah lama lah. Nah, dibersihkan kan. Baru ini kita perhatikan lagi, perlu diingat ya. Semua bautnya itu perlu kita ingat dan hafal di mana posisinya ya. Ini kita buka atasnya. Oke, ini sudah buka atasnya, kita buka lagi pelapisnya ya. Ini kan pelapisnya, pelapis yang pertama katanya itu. Yaitu kita tengok, kita perhatikan sesama ya. Bautnya baut cacing ya. Ada juga yang baut cacing besar, yang halus, ada juga yang kasar. Itu harus diperhatikan baik-baik. Harus diingat posisinya di mana dia bautnya ya. Kalau tidak salah jumlahnya ada 20 bautnya itu. Jumlah keliling semuanya bautnya ada 20. Itu kita harus perhatikan secara baik-baik ya. Dan intinya kalau memang kurang yakin ya foto aja. Foto dan juga foto juga jalur kabelnya ya. Kalau perlu ada teman satu lagi untuk settingnya ya. Kalau bagi untuk pemula ya. Untuk bagi pemula untuk membersihkannya. Ini ya mesin Diamante yang beratnya 9 kilo ya, 9 kilo. Ini mesin kecil ya, 9 kilo dia takarannya. Untuk daya tahan untuk pengering bebannya ya 9 kilo. Ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Bautnya lumayan banyak juga nih. Kurang lebih ada sekitar 20 ya, 20 baut untuk lapis pertama. Itulah ya. Ini yang namanya juga tukang barbar kan. Apa aja dikerjain yang penting halal. Ya. Bagi pemula pun bisa juga ya. Bisa juga untuk bongkar mesin pengering ini ya. Mesin pengering Diamante. Itu. Oke, sesudah terbuka semua. Tinggal bagian bawah ya baut ini ya. Bagian bawah belum dibuka ya. Kita buka secara pelan-pelan dan hati-hati. Dan perlu diperhatikan setiap pembukaan ini kalau memang bagi pemula ya harus ada temannya untuk menshootingnya atau memfotonya ya supaya jangan salah nanti kan.
Sebenarnya gampang aja bukanya ini ya, karena nggak ribet kali. Nggak banyak sensor-sensor yang perlu harus dilepaskan atau dihafalkan gitu ya. Kabel-kabelnya juga nggak gitu ribet ya kabelnya ya. Karena kabelnya untuk ini di soket listrikannya aja yang perlu dipoto atau dicotingkan ya. Intinya tuh harus ada keberanian kalau ngebongkar kayak gini. Sekarang mah udah canggih aja, buka aja di Google kan udah bisa, atau di YouTube kan. Ini kita bagi-bagi sistem aja ya. Bagi-bagi ilmu katanya itu. Ini untuk penahan roomnya yang atas bawahnya ya, kita buka. Penahan room itu ya. Oke, ini sudah dibuka. Kita lihat, tengok lagi timing beltnya ya. Timing beltnya ini ya, kita perhatikan. Ini perlu hati-hati untuk melepaskannya ya. Perlu hati-hati karena bisa aja nanti putus dia timing beltnya. Itu juga harus kita perhatikan secara baik-baik ya. Posisinya bagaimana dia, itu juga nanti kita pasang. Intinya ya harus kita menghafal atau direkam ya, direkam bagi yang pemula lah kita kan harus memoto atau merekamnya ya. Dan sesudah kita lepaskan timing beltnya ini ada baut penahan, ini perlu diganjal ya dengan nampak kan ada ganjalannya supaya kalau kita lepaskan nanti baut penahannya kiri kanannya tidak langsung blast jatuh gitu aja ya. Untuk mengantisipasi walaupun ada kuping penahan ya. Ada pengaitnya itu di antara baut ini yang saya buka ini. Ada kuping penahan ke dinding ya. Tapi apapun ceritanya untuk demi pengamanan kita taruhlah pengganjalan untuk dinding bawahnya itu ya. Drum bawah. Supaya jangan nanti tiba-tiba jatuh dia. Ini ada 4 ya bautnya. Baut kiri kanannya ada 4. 2 di kiri kanan. Ada 4 jumlah bautnya harus dibuka. Sesudah kita buka itu kita songket ya saja dia. Kita songket untuk melepaskan kupingnya ya. Kita songket untuk melepaskan kupingnya. Kita tarik ke atas. Sek. Nah ini dia. Sudah lepas dari kuping songket penahannya. Kita pelan-pelan kita geserkan, kita bukakan untuk melepaskan tabungnya. Ini ya, kita lepaskan ya. Dan perlu diingat kabelnya ini ya, kabelnya yang di atas ini ya. Kalau memang sanksi difotokan atau divideokan ya. Karena kabelnya tadi pula nggak gitu banyak ya kabel. Karena sensornya dia nanti ada di depan. Di lubang dryer katanya itu. Tidak di dinding tabung ya. Nah. Ini udah kita buka ya. Udah kita sate lah dia kan. Pengganjalnya kita pinggirkan dulu kan. Barulah kita boleh kita periksa ya. Dari roda rollnya itu kita periksa apakah bermasalah. Dan ini kan ada penghubungnya nih ya. Penghubung dryer yang warna hitam ini pakai steam clip ya. Ada 2 baut. Itu kita buka. Supaya bebas untuk kita memperhatikan apa penyebabnya. Apa ya yang membuat dia suaranya kasar di dalam kan. Memang dugaan ada benda asing nih. Benda asing yang mengatakan ya ini yang ada biang keroknya. Biang kerok di antara bunyi kasarnya itu lebih kasar lagi bunyi suara kereta api kan kotok. Dan mesin diesel yang turun brok katanya kan. Ini harus hati-hati ya karena sistemnya sistem klip dan juga plastik dia itu fiber. Dan sesudah itu kita perhatikan lagi ini udah terbuka ya. Dan kita buka lagi baut cacing yang ini ada di lapis ini. Ada jumlahnya 6 ya. Atas 3, di bawah ada 3. Kiri kanan 2 ya.
satu-satu dia di kiri kanannya. Itu sistem juga pakai klip ya, hati-hati ya. Sesudah kita buka, nanti kita perhatikan baik-baik ya. Ini ada jumlahnya 6 baut cacingnya ya. Itu harus diperhatikan ya. Ada jumlahnya 6. Kita buka pelan-pelan ya, hati-hati. Dan perlu diingat lagi ya, kalau memang nggak hafal ya dipoto ya, kalau untuk pemula lah ya, untuk pemula, untuk membersihkan mesin dryer Diamante. Ini simple aja ya mesinnya ya, nggak gitu banyak sensor ya, nggak seperti mesin yang lain, itu harus diperhatikan juga sensor kabelnya. Ini simple aja. Sesudah nanti kita buka itu bautnya, kita tengok ya, kita intip. Dan perhatikan untuk sebenarnya ada 7 ya, di bawah 1 ya untuk penahan lapis depannya ya. Lapis depan itu baut dari bawahnya juga harus kita buka ya, supaya bebas kita lihat apakah penyebab penyangkutnya. Memang biasanya itu ada benda asing, entah lepas kipasnya, bisa juga entah abunya menumpuk di dalam. Tapi dugaan sih nggak gitu menumpuk kali ya. Nah, ini kita buka pelan-pelan, ini pakai klip ya, klip. Nah, ini sudah bisa kita intip ya. Oke, kita intip, kita geser dulu pelan-pelan ya, kita intip. Nampaknya abunya nggak banyak kali kan, ya nggak tebal kali bautnya, abunya ini ya. Cuma dia lengket di baling-baling itu aja, di baling-baling dryer katanya ya, di baling-baling kipasnya aja, nggak gitu tebal kali kan. Ini ya, kalau kurang yakin kita buka lagi semua dulu. Perlu diingat dibukanya ada juga bautnya di bawahnya. Ini kita intip ya, kita intip. Nah ini ya, nggak gitu tebal kali abunya. Paling ada lengket di dryernya ya, di baling-balingnya itu ya. Ini kita perlu buka satu lagi bautnya di bawah ya, di bawah. Kita buka. Ini ya, sudah penampakannya sudah kita buka. Itu ya. Dan kita perhatikan, kita cek, kita putar-putar ya, kita bersihkan. Lumayan juga nih abunya nih. Adalah untuk jualan ini abunya. Abu gumpal-gumpalannya itu ya. Itulah dibilang abu kain katanya itu. Ini yang paling ngeri abunya, paling jahat. Terhidup ke paru-paru, waduh, ngeri kali lah. Ini paling jahat daripada abu-abu yang lainnya. Sebab tidak bisa dinetralisir oleh badan atau paru-paru kalau masuk ke dalam ya. Ini harus kita pakai masker. Ini ya, sesudah kita bersihkan, kita pasang kembali ya. Dia pakai sistem klip, hati-hati. Dan jangan lupa bautnya juga dipasang. Ada 7 ya, 6 di bagian depan ini, 1 di bagian bawah. Ya ada 7 baut. Dan juga pengklip penyambung pipanya itu ya. Itu yang warna hitam itu harus kita juga pasang ya. Tadi penyebabnya ada benda asing nyangkut di kipas ya. Sesudah kita pasang lagi, kita pasangkan. Perlu diingat ya, di kupingnya di sisi baut yang saya tanam ini ada kuping ya, kuping cantelan itu harus masuk ya, masuk ke selanya ya. Ini ya, kita udah pasang ya. Kita perhatikan lagi timing belt katanya nih. Dan roomnya harus bebas, jangan sampai ada lengket ya.
bebas diputar, keadaan bebas lah, tanpa ada gangguan, ya kan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Dia keadaannya harus bebas dan tidak ada masalah. Nah, ini ya posisinya timing beltnya juga harus kita perhatikan supaya jangan nanti ada masalah. Ini ya posisi timing beltnya, timing belt, car belt tadi itu ya. Ya, kita pasang dan harus sesuai dengan roda-rodanya itu ya. Kalau enggak nanti bisa putus dia. Kalau tidak sesuai bisa lari dia kan. Larilah itu barang kan. Oke, sesudah pas kita pasang kembali lapis penutup luarnya ini ya. Harus sesuai ya semuanya ya. Harus sesuai. Mana bautnya yang cocok ya, harus diingat ya. Dan jangan lupa dikeluarkan itu ada kabel warna merah ya. Kabel pemantik dryernya ya. Itu harus dikeluarkan. Di lubang selanya tadi ya. Tuh nampak ya. Dan perlu diperhatikan juga bautnya jangan salah. Ada yang baut kasar, ada yang baut halus ya, cacing halus ya. Ini harus posisinya harus sama ya. Mana yang tadi posisinya itulah yang harus dipasangkan. Oke, harus diperhatikan baik-baik ya. Jangan salah posisi. Pokoknya itu aja ya, jangan salah posisi. Semua bautnya juga harus terpasang, jangan ada yang ketinggalan. Jangan nanti ini bautnya kok sisa satu, untung kita katanya kan, waduh bahaya juga tuh. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik ya. Sistem baut itu juga semualah, jangan ada yang ketinggalan. Dan ini kabelnya udah kita pasang ya, kabel listriknya ya. Sistem soketnya cuma 2 ya, sistem threadnya katanya tuh. Dan ini kita goyang-goyangkan, nggak ada masalah. Baru kita akan memasang kompornya ya. Sebelum kita masuk kompornya, bagian atas juga kita pasang ya. Kita masukkan sistem klip aja ya, tap ya, kita masukkan baut cacingnya udah. Baru inilah dryernya juga kita pasang dengan baut kunci 8. Dan perlu diingat pasangannya harus sesuai ya, sesuai kedudukannya ya. Jangan asal lengket aja, harus sesuai. Dan perlu diperhatikan, ketelitian itu perlu ya. Ketelitian maupun kehati-hatian ya. Intinya itu aja. Sesudah kita kuncikan gini, itu ada juga kabelnya tadi, kabel pemantiknya ya. Itu kita sambung kembali. Mau terbalik pun nggak masalah. Yang penting jangan dia menyatu ya. Harus terpisah ya. Terbalik yang kabel manapun nggak masalah di pemantiknya itu ya. Pemantik kompornya katanya tuh. Pemantik percikan apinya. Untuk bisa dia menyala kan. Itu disambung kembali ya. Karena ada 2 kabel tadi keluar ya. Ya oke, ini udah kita kencangkan, udah aman. Oke, kita tes ya. Ini ya. Udah hidup ya. Kompornya udah keluar itu apinya itu kan, udah pemantiknya udah bunyi juga titik katanya kan. Dan suara mesinnya tidak geruduk lagi. Perputarannya udah oke, semua udah mantap. Tidak ada suara kasar lagi. Ya, inilah dia kan, kita udah bisa cair kan. Inilah tukang barbar kan. Dan juga pemanasnya di sini ya, di lubangnya udah keluar ya, udah keluar hawa panasnya. Oke, demikianlah dari saya tukang barbar. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke, begitu itulah bagi-bagi ilmu. Salam dari saya. Salam tukang barbar.